Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Wulandari dengan NIM 11/2050 dari kelompok 18 dengan beranggotakan 2 orang. Ingin mempresentasikan artikel karakter bulletin kami dengan tema bahasa daerah dan dengan judulnya Kepunahannya Bahasa Daerah. Dosen pengampu Ibu Herlina Apriani, Magister Pendidikan. Kepunahannya bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah adalah salah satu ciri khas Indonesia. Namun walau memiliki ratusan bahasa daerah, ternyata ada beberapa di antaranya yang berada dalam kondisi kritis atau sangat terancam punah. Kurang lebih dari 18 bahasa daerah yang berada dalam kondisi terancam punah, di antaranya yaitu: pertama, 9 bahasa daerah dari Papua, yang kedua 4 bahasa daerah dari Sulawesi, yang ketiga 2 bahasa daerah dari Sumatera, yang keempat 2 bahasa daerah dari Maluku, yang kelima 1 bahasa daerah dari Nusa Tenggara Timur. Ada 2 ciri-ciri terancamnya bahasa daerah, yaitu jumlah penutur yang menggunakan bahasanya serta jumlah dan sifat penggunaannya atau fungsi penggunaan bahasa. Suatu bahasa dikata terancam apabila semakin sedikit masyarakat yang mengakui bahasanya. Oleh karena itu, bahasa yang tidak pernah digunakan ataupun diajarkan kepada anak cucu mereka. Selain itu, suatu bahasa dikategorikan terancam punah jika bahasa itu semakin sedikit digunakan dalam kegiatan sehari-hari sehingga kehilangan fungsi sosial dari bahasa daerah itu sendiri. Sejumlah faktor yang mendasar kepunahannya bahasa daerah, yaitu ada beberapa faktor mendasar yang menyebabkan berbagai bahasa daerah itu punah, nyaris punah ataupun terancam punah. Salah satunya adalah nasionalisme. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah globalisasi, khusus globalisasi di bidang teknologi dan informatika. Serbuan gelombang globalisasi melalui media massa dan sosial media yang masuk ke berbagai daerah memicu merosotnya bahasa daerah. Dampak nyata globalisasi teknologi dan informasi ini terjadi di kalangan muda yang lebih suka menggunakan bahasa gaul atau populer yang pelan tapi pasti. Generasi muda tersebut enggan memakai bahasa itu sendiri lantaran gengsi atau khawatir dibully karena udik atau nggak gaul. Faktor lain adalah perkawinan silang, yang pasangan dari etnis atau daerah lain yang berbeda bahasa daerah yang mendorong mereka untuk menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, dalam bahasa berkomunikasi sehari-hari. Kemudian adanya serbuan bahasa asing, khususnya Inggris, Korea, dan juga Arab. Hal ini menyebabkan merosotnya berbagai bahasa daerah. Masyarakat kini berbondong-bondong mempelajari keempat bahasa tersebut dengan banyaknya alasan untuk mereka mempelajari bahasa tersebut. Orang yang mempelajari dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan bahasa Korea karena dianggap lebih modern dan educated sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan, beasiswa, dan akses internasional. Sementara masyarakat lain mempelajari dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab karena dianggap lebih religius dan Islami. Merosotnya jiwa berbahasa daerah di Indonesia di kalangan generasi muda untuk melestarikan kebudayaan dan bahasa leluhur. Mereka juga menjadi faktor penting bagi punahnya bahasa daerah. Cara mencegah kepunahannya bahasa daerah Indonesia yaitu: 1. Menggunakan bahasa daerah di kegiatan sehari-hari di rumah, tempat tinggal, atau sekolah bersama teman-teman, guru, dan lainnya. 2. Orang tua mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya untuk selalu berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. 3. Menyelenggarakan acara-acara yang dapat melestarikan bahasa daerah seperti karya tulis, drama, puisi, dan yang lainnya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.